Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Serta juga kita selalu mengenang apapun yang Allah berikan ini dan kita besarkan nikmat itu sehingga selalu saja kita bersyukur kepadanya. Sekecil apapun nikmat yang kita sedang nikmati, apakah itu oksigen yang kita hirup, mata kita bisa menangkap cahaya, telinga kita bisa mendengarkan suara, dan apapun itu sifatnya. Bisa makan, menelan, mengunyah, bisa minum, istirahat, tidur, dan segala macam nikmat. Maka dianjurkan setiap muslim agar membesarkannya sehingga akhirnya punya nilai ekstra dalam dirinya dan akhirnya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong suaranya dibesarkan lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menikmati dan berterima kasih saja. Di saat lapar, Allah menyuruh kita untuk makan. Dan kita punya keinginan serta panduan atau hidayah untuk makan. Dan tugas kita hanya memilih makanan yang kita suka, mau yang gurih, mau yang manis. Setelah itu kita menikmatinya dan dikuatkan dan disempurnakan dengan bersyukur saja. Tidak lebih daripada itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kepada kita untuk mengelola makanan yang sudah kita telan misalnya. Begitu repotnya kalau seandainya kita mengunyah makanan, komposisi vitamin-vitamin dan apapun yang ada dalam makanan tersebut, dari potongan daging, dari nasi misalnya, butiran-butiran nasi, atau apa saja, buah-buahan, kita yang harus memilahnya sendiri. Di tubuh kita, mana yang terbagi sebagai protein untuk otot misalnya, mana yang untuk ini dan untuk itu sangat rumit. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan buat hambanya, kita hanya memilih, mengunyahnya dan menikmati. Setelah itu, lewat ukuran sepertiga jari kita di tenggorokan ini, maka kita sudah tidak punya campur tangan lagi di situ. Semuanya Allah jadikan tubuh kita ini seperti sebuah pabrik raksasa dengan sekian banyak lift-lift dan juga petugas sel-sel di tubuh kita yang menjalankan tugasnya tanpa kita urus sama sekali. Dan akhirnya berjalanlah roda kehidupan ini, kita diberikan kesehatan, kekuatan dan seterusnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar nikmat-nikmat tersebut disyukuri dengan kalimat Alhamdulillah. Oleh karena itu selalu besarkan nikmat Allah tersebut dan syukuri. Berapa banyak orang di luar sana yang belum bisa melihat matanya atau tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar telinganya, tidak bisa terucap satu kata pun dari lisannya karena bisu misalnya. Dan banyak hal ujian-ujian datang kepada orang-orang yang mungkin tidak menimpa kita. Ini juga sebuah nikmat yang tidak terhingga. Terlebih lagi di saat ini kita selalu ingatkan bahwasanya Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang dimudahkan untuk haji. Dan dalam haji ini begitu nikmat luar biasa. Hotel yang bagus, makanan yang enak, bisa istirahat. Bisa ibadah yang bagus mendapatkan 100.000 pahala. Dan ini semua apapun yang kita keluarkan dari energi, meluangkan waktu dari harta akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang besar, dengan rezeki yang luas. Maka nikmat apalagi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita pungkiri. Yang Allah ulang-ulang selalu dalam surah Ar-Rahman, فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau akan pungkiri. Dan tidak mungkin seseorang itu bersyukur kepada Allah kecuali memang dia selalu membesarkan nikmat Allah yang ada pada dirinya walaupun itu kecil di mata dia. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti judul kita dan masih berlanjut tentang masalah sebab-sebab kebahagiaan. Kalau kemarin kita sempat membahas tentang sebab utama dan itu adalah inti serta pondasi daripada kebahagiaan setiap muslim, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini dalam hatinya dan selalu merenungi dan berfikir dengan akalnya serta akhirnya mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang menyelesaikan permasalahan, tidak ada yang bisa
memberikan kebahagiaan kecuali Allah. Dia yakini dalam hatinya, direnungi dengan fikirannya, lalu dia aplikasikan dengan anggota tubuhnya. Dia selalu melakukan ketaatan-ketaatan dengan anggota tubuh ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka ini yang menjadi inti daripada masalah tauhid tersebut. Jangan pernah teman-teman sekalian menjauhkan diri dari Allah sehingga Allah pun menjauh dari kita. Berapa banyak orang yang sedang melimpah nikmat pada dirinya sehingga akhirnya dia justru jauh dari Allah. Justru jadi malas ibadah. Padahal sebenarnya Allah berikan kesehatan tubuh, ya seperti kita fasilitas sekarang ibadah, hotel yang bagus, makanan dan segala macam, tapi malah membuat dia lalai dari zikrullah, ya, dari istighfar, dari zikir, dari doa. Padahal ini hari-hari mulia di mana dia harus memperbanyak takbir, tahlil, doa, ya, sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara orang subhanallah lewat dari dia sholat malam, lewat dari dia zikir pagi petang, lewat dari dia waktu-waktu mustajab doa misalnya antara azan dan iqamah. Banyak lewat dari dia kesempatan sedekah, kesempatan baca Quran. Semua ini disayangkan sekali padahal sebenarnya salah satu bentuk syukur juga kepada Allah SWT adalah kita memaksimalkan fasilitas yang Allah berikan ini justru untuk ketaatan kepadanya. Sebelum datang waktu di mana kita tidak mungkin lagi untuk melakukan ketaatan. Baik itu puncaknya dengan meninggal atau ada halangan-halangan lain yang sifatnya duniawi yang harusnya kita selalu ya jadikan sebagai kehati-hatian dalam diri kita. Jangan sampai luput kesempatan-kesempatan tersebut. Ya. Saya pernah satu waktu mengunjungi sahabat ayah saya di Makassar. Setiap kali saya ke Makassar waktu ayah masih hidup, seringkali saya menemani beliau, kutemui teman-temannya. Gitu. Ada teman beliau yang sudah meninggal juga sekarang, rahimahumullah semuanya. Saya pas datang ke rumahnya, terus saya cuma menemani saja. Dan saya dengarin obrolan orang tua pada saat itu. Saya ambil hikmah-hikmah dari pembicaraan mereka. Salah satunya pada saat waktu itu azan asar, saya pamit sama teman ayah saya ini karena beliau pemilik rumah. Saya ingin ke masjid sebentar. Saya keluar ke masjid, tapi pulang dari sholat asar dari masjid, saya datang lagi ke rumah situ. Terus dia melihat saya lalu mengatakan kata-kata yang saya jadikan selalu pegangan gitu. Dia mengatakan, nak dulu saya juga waktu masih muda seperti kamu, saya selalu ke masjid. Selalu ke masjid. Cuma sekarang keadaan saya begini, Allah lagi uji dengan penyakit, kebetulan beliau diketeter, diranjang gak bisa bergerak. Sakit kalau tidak salah stroke kakinya sebelah kanan tuh. Intinya dia gak bisa lagi. Lalu dia mengatakan dulu tuh saya masih muda seperti kamu, saya tidak meninggalkan masjid. Tapi sekarang keadaannya seperti ini. Dia cuma bicara seperti itu saja karena dia melihat saya ke masjid. Tapi subhanallah saya jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Saya mengatakan iya, kenapa saya harus tunggu umur sudah tua seperti ini misalnya, kemudian ada halangan baru kemudian menyesali kesempatan-kesempatan tadinya kaki masih bisa melangkah ke masjid, ya tangan masih bisa berzikir, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa haji dan umroh tapi disia-siakan. Semuanya dianggap tidak masalah, nanti aja ditunda-tunda. Padahal sebenarnya peluang-peluang tidak mungkin terulang. Ya. Setiap peluang ibadah itu bisa kita katakan tidak terulang. Dan ada waktu juga tempat di mana dia tidak terulang. Kecuali di waktu dan tempat yang Allah perintahkan lagi. Contoh misalnya, kalau hari ini Bapak Ibu menuju ke Mina, Arafah, nggak ada nilainya. Artinya tempat itu mulia, tapi nggak ada nilainya. Belum ada mabit di Mina, belum ada wukuf di Arafah. Dia hanya terjadi di waktu yang sudah Allah tentukan. Itulah tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah ini waktunya. Kalau orang luput dari waktu ini, maka luput selamanya untuk tahun itu. Dia hanya bisa tahun depan misalnya. Contoh yang lain, sholat misalnya. Bagi laki-laki lebih utama saf awal contohnya. Ya mungkin karena kita di sini Masjid Haram agak susah untuk masuk ke sekitar Ka'bah, gitu kan, kena saf awal di situ. Tapi kalau kita lagi di Indonesia misalnya, selama ada kesempatan masuk di saf awal, masuk. Saf awal itu hanya bernilai di waktu sholat itu. Antara azan dan iqamah saja. Kalau orang yang pas iqamah dia masuk di saf awal, dapat lihat keutamaan saf awal itu. Tetapi kalau imam selesai salam, kita di saf kedua lalu masuk ke saf pertama, nggak ada nilainya. Waktunya cuma itu saja. Kalau kita ingin mengejar kembali keutamaan saf awal itu, tunggu sholat yang akan datang. Cuma permasalahannya, di buku amal kita sudah tercatat, di sholat yang tadi, yang luput saf awal itu, akan tercatat luput dari kita saf awal selamanya.
Gak bisa diperbaiki. Setiap peluang ibadah itu, kalau sudah luput dari kita sekali akan luput selamanya. Kita bisa mengejar untuk mengerjakan setelah itu kalau ada kesempatan lagi Allah berikan. Kayak tadi kasus saf awal misalnya. Kayak tadi misalnya haji tapi tahun depan lagi. Tetapi harusnya tercatat di buku amal kita di waktu Allah berikan kesempatan. Kenapa kita harus sia-siakan? Nah ini poin penting sekali untuk diperhatikan dalam masalah amal-amal soleh. Kalau dosa, orang melakukan dosa, dia bisa dihukum sama Allah. Tetapi dengan taubat kepada Allah, bersih. Orang mukmin yang cerdas, dia selalu fokus kepada hal-hal yang diperintahkan yang wajib itu. Ibadah. Dengan sendirinya dosa akan dia tinggalkan. Dan dia harus melihat bahwasanya peluang ibadah ini adalah peluang ibadah saya yang terakhir. Makanya Nabi Muhammad SAW itu, kalau beliau akan takbiratul ihram, beliau biasa menghadap ke makmumnya sambil mengatakan, Sallu salatal muwadda'ah. Salatlah seperti sholat perpisahan. Anggap setelah sholat ini meninggal. Sehingga selalu kita jadikan sebagai hal yang terbaik yang kita bisa lakukan pada saat itu. Bayangkan teman-teman sekalian kalau seandainya kita ditangkap oleh musuh dan akan dihukum mati pada saat itu. Lalu dikasih kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Kira-kira seperti apa kita sholatnya? Misal contoh. Atau ada seseorang divonis oleh dokter, secara medis orang ini ya sudah tidak ada umurnya lagi. Tapi dia masih punya kesempatan sholat 2 rakaat. Kira-kira bagaimana sholatnya? Atau lebih jauh daripada itu. Andai saja ada orang meninggal dunia, kemudian diberikan kesempatan hidup oleh Allah beberapa saat. Misal orang sudah meninggal dikasih hidup 5 menit saja. Kira-kira 5 menit itu apa yang orang akan lakukan? Apakah dia akan kembali ke makanan favoritnya? Apakah dia akan kumpul lagi sama keluarganya? Apakah dia akan melanjutkan meeting yang miliaran? Kalau dikasih kesempatan hidup lagi orang yang sudah meninggal. Pastikan teman-teman sekalian dia akan mencari ibadah yang paling menguntungkan bagi dia. Misalnya tobat nasuha, misalnya sujud, sholat 2 rakaat. Untuk mati lagi setelah itu. Maka kita tidak usah tunggu teman-teman sekalian dokter vonis kita. Tidak perlu kita tunggu misalnya musuh akan menawan dan menebas leher kita. Kita tidak perlu menunggu meninggal dulu baru kemudian kita mau menyesal. Dibangunkan lagi untuk mengejar amal soleh, tidak. Tapi kita bagaimana menjadikan peluang amal soleh itu adalah kesempatan emas yang Allah berikan. Saya selalu termotivasi dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang 3 orang yang datang masuk Islam di kota Madinah, kemudian ketiga orang ini tinggal menjadi tamu di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Orang ini datang, 3 orang ini datang kemudian bertamu. Berjalan waktu, dari 3 orang yang bertamu ini, yang pertama ikut jihad mati syahid. Berjalan waktu lagi, dikumandangkan lagi jihad, orang yang kedua ikut berperang mati syahid lagi. Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga meninggal dunia tapi tidak mati syahid. Cuma dia lebih telat matinya. Berjarak. Yang pertama mati syahid, beberapa hari kemudian meninggal lagi yang kedua mati syahid. Berjalan lagi waktu, orang yang ketiga meninggal tapi mati di atas ranjangnya saja. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi, Allah mimpikan melihat ketiga orang ini. Dia lihat di surga, diperlihatkan di surga ketiga orang ini, yang orang pertama meninggal di bagian belakang, yang kedua meninggal di depannya, yang terakhir meninggal paling depan yang tidak mati syahid. Artinya paling bagus derajatnya, paling besar pahalanya, padahal dia tidak mati syahid. Maka Talha bin Ubaidillah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ketiga orang yang datang masuk Islam, datang ke rumah saya itu, yang mereka yang duanya mati syahid, yang satunya mati di atas ranjang. Saya mimpi mereka di surga. Tapi yang membuat saya heran kenapa orang yang bukan mati syahid itu justru yang paling depan. Yang paling bagus fasilitasnya. Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, wahai Talha, kenapa kau heran? Mana perhitunganmu dari solat-solat dia yang sempat dia kerjakan, yang tidak sempat atau tidak bisa dikerjakan oleh orang yang mati terlebih dahulu daripada dia. Walaupun selisih cuma berapa hari. Itu sudah cukup membedakan derajat mereka di surga. Dalam riwayat yang lain,
Ada dua orang bersahabat di masa Nabi SAW, yang satu mati syahid, seminggu kemudian sahabatnya mati tapi bukan mati syahid, mirip dengan kisah tadi. Lalu pada saat Nabi SAW mensolati jenazah yang kedua yang mati biasa, Nabi SAW sengaja tanya para sahabat. Kata beliau, kira-kira menurut kalian bagaimana perbedaan derajat antara orang ini sama sahabatnya meninggal pekan lalu? Spontan semua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semoga orang ini bisa menyusul derajat temannya meninggal minggu lalu, pekan lalu. Karena yang meninggal pekan lalu mati syahid. Di pikiran para sahabat, ini pasti lebih rendah derajatnya. Pasti mudah-mudahan dengan persahabatannya ini malah mencapai bisa diangkat ke derajatnya orang yang meninggal pekan lalu. Kata Nabi SAW, perhatikan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang muslim demi Allah, sungguh derajatnya jenazah yang sedang kita sholati yang tidak mati syahid ini, dibandingkan dengan temannya yang mati syahid pekan lalu, itu antara langit dan bumi. Lebih tinggi orang ini. Karena dia sempat ibadah kepada Allah selama sepekan saja. Sempat dapat Jumat sekali, sempat sholat 5 waktu setiap harinya, sempat sedekah beberapa dirham dan dinar pada saat itu ya. Itu sudah cukup teman-teman sekalian untuk melebihkan derajat dia dibandingkan orang yang meninggal terlebih dahulu walaupun mati syahid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana setiap orang di antara kita jangan sia-siakan peluang amal soleh yang Allah berikan. Bahkan saya selalu jadikan pegangan hidup saya dan saya juga berharap teman-teman seperti itu. Setiap ada peluang amal soleh, jadikan itu adalah peluang terakhir kita. Anggap setelah kita kerjakan meninggal. Sehingga kalau ada orang lagi minta bantuan, kita tidak akan menundanya karena kita anggap setelah ini mungkin saya meninggal. Ada kesempatan sholat malam, lakukan. Kesempatan haji dan umrah, baca Quran, zikir pagi petang, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Apa saja, bantu orang lain. Jadikan itu peluang terakhir. Berapa banyak orang setelah mengerjakan itu sehingga akhirnya meninggal dunia. Dan memang menjadi husnul khatimah. Karena meninggal dalam keadaan ditutup hidupnya dengan kebaikan. Berapa banyak justru orang yang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan dosa dan tidak mau juga taubat kepada Allah, akhirnya ditutup dengan su'ul khatimah. Jadi tema kita pagi ini Bapak Ibu sekalian, ini semua tadi kronologis pembukaan. Sebab-sebab kebahagiaan kedua setelah mentauhidkan Allah adalah introspeksi diri. Muhasabah. Jadi bagaimana seorang mukmin selalu introspeksi diri. Kalau ada kesempatan amal soleh, dia segera mengerjakannya. Tidak ada yang menghalangi dia untuk mengerjakan amal soleh, baik wajib ataupun sunnah dari urusan dunia. Semua urusan dunia itu dikesampingkan. Selama itu perintah Allah di depan mata dia, wajib ataupun sunnah dia akan kerjakan terlebih dahulu. Coba praktekin teman-teman sekalian. Lagi meeting, berhentikan dulu untuk sholat. Azan berhenti, sholat. Dan lakukan dengan khusyuk. Pastikan meeting Anda akan sukses nanti. Tapi kalau tunda aja nanti, nggak apa-apa lah, nanti aja sholat nomor sekian, pasti akan macet itu, kan susah. Coba dengan tenang berikan hak sholat itu. Nabi SAW kalau mau berperang, ada hajat apapun, ke sholat. Mohon dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada peluang amal soleh jangan sia-siakan. Selanjutnya, kalau sudah mengerjakan amal soleh, maka dia selalu menjaga agar tetap dengan kualitas yang sama. Contoh misalnya, kita haji seperti ini. Karena kita lagi haji, saya kasih contoh. Anggap setelah haji ini insya Allah Allah terima, setelah itu 10 tahun berjalan, kita nggak pernah cerita apa-apa sama orang. Kita berusaha menjaga keikhlasan. Mungkin saat tawaf kita sempat menangis, mungkin pada saat sujud kita sempat menangis, mungkin ada kenikmatan itu, mungkin di Arafah nanti berdoa kita merasakan kenikmatannya. Kita jaga. Menjaga kualitas ibadah itu setelah dikerjakan penting sekali. Kenapa? Karena masih bisa dihapus pahalanya. Riya itu bukan hanya terjadi pada saat ibadah sedang dikerjakan, bisa terjadi setelah dikerjakan. Sekarang kita sedekah ini ikhlas. Besok kita ceritain kepada teman-teman, oh kemarin tuh saya sedekah di sana. Bisa hilang gak pahalanya? Bisa hilang. Haji sudah lewat 10 tahun pun, tiba-tiba ada orang ngobrol. Saya, dia baru pulang haji misalnya. Saya kemarin waktu tawaf tuh nangis, tersentuh banget tuh lihat Ka'bah misal.
Dia ngomong gitu. Syaitan bisikin kita, kau kan juga 10 tahun lalu sama tuh. Nah, waktu tawaf sempat nangis, ceritain juga. Oh saya juga begitu, selesai urusannya. Nah, selesai urusannya. Yang sudah 10 tahun kita jaga habis. Coba bayangkan. Poin ini banyak orang luput nih. Jadi setelah poin pertama jangan menyanyiakan peluang amal soleh. Setelah itu poin kedua ini satu rangkaian menjaga selalu kualitas ibadah itu selamanya sampai kita wafat. Kalau boleh orang tidak tahu nggak usah tahu. Nggak usah tahu. Makanya dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, Inna Allaha yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta sama hambanya yang suka bertakwa. Takwa itu maksudnya selalu patuh. Yang Allah perintahkan dikerjakan, yang Allah larang dijauhi, gitu kan. Apa saja yang wajib sunnah semua dikerjakan, yang haram dan makruh semua ditinggalkan. Ya. Dia tidak pandang bulu, pokoknya semuanya dikerjakan. Wajib semua dikerjakan, yang haram juga yang makruh semua dijauhi. Gitu kan. Allah suka dengan hamba yang seperti ini. Yang kedua, ghani, kaya dan suka bersedekah. Kaya secara kejiwaan, tidak suka mengemis. Dan yang ketiga, khafi. Khafi itu suka merahasiakan ibadah. Dia rahasiakan terus. Selama orang tidak tanya, gak usah diceritain. Perbedaan dasar antara riya dengan tidak riya adalah ditanya atau tidak ditanya. Kalau ada orang tidak ditanya ceritain ibadahnya, ini jelas riya ini. Arahnya lebih ke situ. Sekarang hari Kamis misalnya, pas lagi puasa. Tanya teman-temannya di kantor, kamu puasa? Puasa. Saya puasa. Nggak ada yang nanya. Kamu kemarin haji nggak? Oh saya haji. Orang belum tanya. Beda kalau kita sedang ditanya, bapak misalnya contoh, lagi mau menuju ke masjid. Dari rumah keluar menuju ke masjid. Ada tetangga tanya, Assalamualaikum, Pak mau kemana? Jangan bilang, oh saya kalau jawab nanti riya nih. Gak mungkin. Orang nanya. Kalau ditanya, oh ke masjid insya Allah. Oh ya Pak, kalau mau ikut ke masjid sama-sama. Gak ada hubungannya sama riya. Contoh misalnya. Nah ini poin kedua penting sekali. Menjaga kualitas ibadah itu. Jadi bukan hanya pada saat dikerjakan, pada saat sesudah dikerjakan pun. Selalu jaga. Dan yang paling tepat adalah rahasiakan. Semua ibadah yang sudah kita kerjain tidak usah khawatir. Ada malaikat yang catat. Dan tidak akan pernah luput satupun pahala yang dicatatkan itu. Itu poin penting. Jadi jaga selalu kualitasnya. Dan bagi seorang mukmin, dia berusaha selalu kualitas itu, kalaupun dia sudah mencapai misal dari angka 10 itu adalah 5, kedepannya dia usahakan naik ke angka 6. Kedepannya dia berusaha naik ke angka 7. Terus begitu. Kapan seseorang itu mengejar prestasi terbaik, maka dia tidak akan jauh dari prestasi itu. Contoh misalnya kalau kita lagi kuliah di kampus, nilai lulusnya 100. Kalau orang mencari angka 100, saya pernah praktik untuk mahasiswa ini. Pada saat saya kejar angka 100, nilainya nggak jauh dari situ. Bisa 100, bisa 99, bisa 98, nggak jauh dari situ. 97, 95 mungkin paling jauh. Karena targetnya 100. Tapi kalau nilai lulusnya hanya 60, orang targetnya hanya 60, bisa nggak lulus. Maka ini kita jadikan sebagai pegangan kita dalam masalah ibadah. Selalu target kita yang terbaik. Kalau bahasa agama kan afdal. Mana afdalnya? Nah afdalnya gitu, kita kerjain. Kita berusaha. Tentu di sini sesuai dengan koridor hadis Nabi SAW. Wa'budullah mastata'atum. Sembahlah Tuhan kalian semampu kalian. Selama kita mampu, kita kerjain yang terbaik. Kalau ada halangan tentu tidak ada masalah. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, dalam masalah introspeksi diri ini adalah menjauhkan diri dari dosa-dosa serta tidak mengulanginya lagi. Nah, sekolah haji ini sedang mengajarkan kita itu. Ya, sedang mengajarkan kita itu. Jadi semua orang di antara kita pasti punya peluang buat dosa. Gak ada yang tidak. Pasti semua punya peluang. Karena pasti letas. Karena syaitan membuka pintu itu. Tapi sebagai seorang mukmin, dia berusaha untuk introspeksi diri. Dia maksimal untuk tidak terjerumus. Kalau pernah terjerumus, dia meninggalkan dan tidak mau mengulangi lagi. Nah seperti itu.
Kan istighfar, nanti ada salah satu bahasan kita itu ya, masalah istighfar insya Allah dan taubat. Istighfar itu permohonan maaf. Seperti kalau kita buat salah sama orang, maafin saya, nah itu istighfar. Kalau taubat itu berarti ikrar tidak mau mengulangi. Kayak kita kalau buat salah sama orang, kita tulis ikrar, saya berjanji tidak akan ulangi, nah itu taubat. Nah kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku mohon maaf kepadamu dan aku janji tidak mau ulangi. Nah ini harus benar nih janjinya. Jangan diulangi. Nah itu bahan introspeksi. Ini luar biasa yang harus kita perhatikan tentang masalah introspeksi itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 19. Ini kita jadikan dalil pertama dalam masalah bahasan kita, introspeksi diri ini. Bunyinya surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Artinya hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, selalu patuh dan tunduk kepadanya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Nah, di sini kan Allah ajak kita. Harus selalu dia perhatikan, yang dia buat ini nanti di hari esok menambah kantong pahala dia atau malah mendatangkan hukuman. Ini harus dia perhatikan selalu dan cuma dia penentunya. Jangan menjadi seperti sebagian orang, teman-teman sekalian, kalau diajak taubat, diajak kembali kepada Allah, iya ya, kapan ya, seakan-akan dia tunggu, maaf tanda kutip, tangan turun dari langit memberhentikan dia dari dosa itu. Enggak mungkin. Dia harus mengambil langkah. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Begitu juga dengan peluang amal soleh. Kenapa kamu enggak sholat malam? Iya ya, kapan ya? Kenapa cuma kapan ya? Ayo segera bergerak. Enggak ada waktu. Waktu kita sangat terbatas. Setiap pagi seperti ini umur kita berkurang. Jangan disia-siakan. Saya pernah membuat sebuah judul, bahkan menjadi sebuah tema ceramah, inilah hari emasmu. Yang saya bahas apa? Hari emas itu hari yang kayak sekarang ini kita masih hidup. Kayak hari ini, pagi ini kita masih hidup ini hari emas. Kenapa? Dengan hari ini, kita kan tidak tahu mungkin 1 detik ke depan, 1 hari ke depan, 2 hari kita sudah meninggal dunia. Di saat hari kita memulai hari pagi seperti ini hari emas yang luar biasa. Karena kalau kita pernah berbuat amal soleh di masa lalu, maka ini kesempatan untuk menambah dia secara kualitas dan kuantitas. Kalau di masa lalu kita berbuat dosa, saat ini kesempatan bertaubat. Masih ada kesempatan sehingga tidak dihisap oleh Allah nanti. Ini hari emas yang luar biasa. Jadi kalau datang hari seperti ini peluang emas, jangan disia-siakan. Banyak orang begitu dia merasa dirinya lowong, waktu lowong, malah jauh tidak beribadah tadi saya bilang. Sayang sekali. Padahal sebenarnya kesempatan ini adalah kesempatan emas. Makanya kata Nabi SAW, ni'matani magmunun katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak luput dari sekalian banyak manusia. As-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan waktu lowong. Seorang salafus saleh pernah melewati anak-anak muda lagi duduk di pinggir jalan, ngobrol, omong kosong. Ya, enggak jelas arahnya. Enggak mendatangkan maslahat dunia apalagi akhirat. Kalau orang duduk bicara masalah bisnis, masa depan, pendidikan, bermanfaat mungkin, gitu kan. Mungkin dia mau bangun rumah, dia konsultasi, mungkin. Urusan dunia, tapi ada manfaatnya. Tidak ada orang mungkin duduk ngobrol sama temannya sudah 20 tahun, itu aja ceritanya berulang-ulang. Temannya sudah hafal di luar kepala, diulang-ulang, apa manfaatnya? Ya. Maka beliau lewat, dan lihat orang-orang yang lagi ngobrol omong kosong. Kata beliau, demi Allah kalau seandainya bisa saya beli waktunya mereka, saya akan beli. Ini waktu yang mereka buang-buang ini, kalau saya bisa beli, saya bayar pakai uang ini. Saya dikasih, tapi nggak bisa, sudah ditentukan waktu masing-masing. Maka jangan sia-siakan itu. Makanya Allah bilang di sini, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jadikan semua hidup kalian kepatuhan kepada Allah. Apa yang diperintahkan tadi wajib atau sunnah, sibuk dengan itu. Apa yang dilarang haram dan makruh pun tinggalkan. Dan harusnya Allah mengatakan setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
apa yang dia persiapkan untuk hari pulangnya. Karena semua kita akan meninggal dunia. Sesehat apapun badan kita, semuda apapun usia kita, ya, tetap saatnya kalau meninggal akan mati. Kata Nabi SAW, bila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba, ya, di satu lokasi Allah akan buat dia punya hajat di situ dan meninggal di situ. Berhubungan dengan urusan dia penting sekali, dia harus kesana, dia tidak tahu ternyata tempat sana itu ajalnya datang. Dia akan meninggal dunia, pasti. Berapa banyak orang yang sehat meninggal lebih daripada orang yang sakit. Berapa banyak orang yang muda meninggal lebih daripada orang yang tua. Berapa banyak orang kaya meninggal lebih daripada orang yang miskin. Banyak sekali. Kalau kita mengkhayal teman-teman sekalian nanti masuk ruangan ICU baru meninggal, ini keliru ini. Ya. Sekarang saya tanya, mana lebih banyak? Pasien yang ada di rumah sakit dengan seluruh staf yang ada di rumah sakit itu dengan jumlah orang yang lalang depan rumah sakit. Mana yang lebih banyak? Hah? Mana suaranya nih? Lalang. Artinya yang meninggal sehat lebih banyak daripada meninggal orang sakit. Kenapa harus meng-hire ruangan ICU? Jadi orang yang cerdas itu harus jadikan bahan introspeksi diri. Kita bisa meninggal setiap saat. Ya, saya sering kasih contoh di pengajian, bukan mendoakan diri saya, tapi bisa saja berapa banyak gitu kalau kita lihat contoh-contoh di YouTube meninggal husnul khatimah. Biasanya banyak cuplikan, ada lagi ceramah, ada yang lagi sholat, ada yang lagi ihram meninggal. Dia tidak sangka kalau tadi dia akan meninggal, tapi bisa saja. Mungkin lagi begini saya lihat malaikat maut cabut ruh saya meninggal. Orang cuma kenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Itu cuma dikenang sehari, 2 hari, seminggu, habis itu selesai. Udah, kita akan pulang kepada Allah dan membawa apa yang sudah kita perbuat. Dari amal baik yang kita akan gembira melihatnya, atau amal buruk kita akan dihukum kalau tidak sempat taubat. Dan semua orang akan begitu. Semua orang, biar makanannya makanan yang paling sehat, setiap hari olahraga, udaranya paling segar, tetap aja sama. Kalau ajal datang meninggal. Maka harus hati-hati. Harus hati-hati nih. Makanya Allah bilang harus setiap jiwa itu muhasabah, introspeksi diri. Melihat apa yang akan dia persiapkan untuk hari nanti pulang. Kita selalu terbuai dengan, oh umur masih muda. Selalu lihat orang yang lebih tua dari kita, oh itu orang lebih tua. Padahal banyak yang lebih muda dari dia sudah meninggal. Kan gitu. Kemarin kami salah satu staf di kantor, 37 tahun kalau tidak salah. Meninggal. Lagi gendong bayinya, anak istrinya baru melahirkan, tiba-tiba daerah sakit kepalanya jatuh di rumah sakit. Masuk rumah sakit ternyata divonis dokter sudah kanker otak stadium 4. Operasi gagal, meninggal. Istrinya cuma bilang, begitu cepat kayak kami tidak sadar gitu. Masih muda. Subhanallah kalau ajal datang. Teman-teman dari kantor yang datang pergi lihat ke sana, ke rumah sakit, semua jadi diam. Kata salah satunya cerita sama saya, kami jadi diam semua introspeksi diri. Karena ada teman-teman di kantor yang jauh lebih tua dari dia. Tapi subhanallah, ajal datang. Ada paman kami di Makassar, profesor meninggal umur 46 tahun, belum sampai 50. Di rumah beliau, ada tante beliau, nenek kami, itu umurnya sudah 80 tahun, belum meninggal, subhanallah. Beda setengah umurnya. Ya begitu kalau datang. Jadi jangan selalu mengkhayal, oh nanti aja tunda-tunda, saya masih muda, selalu patokannya orang yang lebih muda, enggak. Lalu Allah mengatakan, dan selalulah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik atau buruk, Allah selalu lihat. Di ayat 19-nya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan pernah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Tidak mau ibadah, ya. Selalu buat dosa. Lalu Allah menjadikan mereka pun lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka lupa umurnya, lupa ibadahnya dan segala macam. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Ya. Muhasabah ini teman-teman sekalian, memang bagian daripada rangkaian agama kita. Umar bin Khattab punya statement yang menarik dalam masalah ini. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Selalu introspeksi diri kalian, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Sebelum kalian dihisab, ya.
Lalu beliau mengatakan itu akan memudahkan hisab kalian nanti. Jadi kalau kita di dunia ini selalu muhasabah, oh tadi sholat saya kualitasnya bagus gak sih? Nanti saya coba naikkan, tingkatkan kualitasnya misalnya. Tadi perbuatan dosa, kayaknya saya harus segera taubat nih. Nah, introspeksi seperti ini akan memudahkan hisab kita di akhirat. Karena kita di dunia sudah hisab duluan. Selalu kita berusaha tingkatkan kualitas daripada ibadah kita dan selalu kita segera meninggalkan pelanggaran yang kita lakukan. Lalu beliau mengatakan, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Haqqah ayat 18 kata beliau. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu nanti kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu secara individual. Setiap orang di antara kita akan menghadap kepada Tuhannya dan secara individual. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ini dinukil dari kitab Zuhudnya Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, di halaman 306. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, mukmin itu rajin menghisap dirinya, introspeksi diri. Kalau dia berbuat amal soleh, tadi sudah maksimal nggak sih kualitasnya, gitu kan? Kuantitasnya kalau memang ada tambahan kuantitasnya, jumlahnya. Kalau belum, dia maksimalkan. Kalau sudah bagus, dia pertahankan. Dan orang mukmin itu tidak pernah puas dengan ibadah yang dia kerjakan ya. Tidak pernah puas. Kayak misalnya kita sholat malam nih, sudah kita kerjakan 11 rakaat. Dia coba berusaha selalu untuk menambah kualitasnya. Kalau tadinya kita sholat setiap rakaat cuma baca 2-3 ayat, satu surah pendek di juz 30, enggak, sekarang saya coba tambah. Kalau perlu kita coba mengejar sunnah Nabi SAW, itu dianjurkan untuk membaca setiap malamnya 100 ayat Al-Quran. Bahkan sampai 1000 ayat Al-Quran di sholat malam. Kalau kita ambil misalnya ada penyebutan hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang baca 10 ayat satu malam, ya dia akan dikasih satu kintor itu kayak lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 100 ayat itu akan dapat pahala yang besar, kalau 1000 ayat maka sudah tidak terhingga lagi pahala yang akan didapatkan. Kalau kita ambil misalnya 100 ayat berarti satu rakaatnya 10 ayat. Tapi kan Ustadz hafalan saya terbatas. Sudah keluar fatwa ulama membolehkan kita untuk memegang mushaf. Kalau sholat sunnah ya. Jadi kita bisa ambil pegang aplikasi Al-Quran di handphone sambil sholat malam. Daripada terulang-ulang inna atayna wal asr terus. Ya. Kenapa enggak mulai dari Al-Baqarah misalnya. Ya kan? Al-Baqarah 10 ayat rakaat pertama. Ruku lipat Allahu Akbar. Rakaat kedua berdiri lanjut lagi dari ayat 11 sampai ayat 20. Satu malam 100 ayat. Al-Quran 6000 ayat sekian. Dengan cara seperti ini bisa mengkhatam Al-Quran. Misal contoh, sholat duha juga bisa. Kan gitu. Ini contohnya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan mukmin itu selalu rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia berada di hadapan Allah kelak. Dia akan nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, maksudnya enggan introspeksi diri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut untuk menjemputnya. Cukup banyak sekali ya para ulama salaf yang coba introspeksi diri gitu. Di antaranya ada statement menarik dari Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Padahal ini ulama besar ya. Beliau mengatakan kalau seandainya dosa itu memiliki bau, mungkin tidak akan ada seorang pun yang bisa duduk bersamaku. Supaya dia introspeksi diri. Sebagian mereka, teman-teman sekalian, kalau lagi jalan, kakinya kesentuh batu misalnya. Maka sudah cukup mereka beristighfar kepada Allah. Mereka yakin itu peringatan dari Allah. Di antara mereka ada yang kalau lewat, di dekat tong sampah, kecium bau busuk, mereka sudah cukup beristighfar untuk itu. Mereka anggap tidak mungkin Allah ciumkan bau busuk ini kecuali sebagai peringatan. Selalu begitu, peka sekali. Kita kadang-kadang subhanallah lihat orang meninggal
di dekat kita, jenazah diantar, enggak tersentuh karena hati sudah sangat keras. Ya. Maka introspeksi diri ini manfaatnya besar sekali, akan membuat kita tidak bangga dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita juga takut terhadap dosa yang sudah kita kerjakan, sehingga kita selalu istighfar. Dan tidak ada lagi dengan orang yang sering muhasabah, tidak ada lagi orang menganggap remeh orang lain. Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia sibuk muhasabah dengan dirinya. Nah ini manfaat daripada masalah itu. Jadi harus hati-hati sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Setiap muslim sudah semestinya senantiasa introspeksi diri dan selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Minimal sekali, kalau memang dia meluangkan waktunya selain pada ibadah kepada Allah, dia berbuat hal yang mubah. Minimal. Kalau sudah makruh, apalagi haram enggak? Udah yang lalu-lalu cukuplah. Tapi ke depannya kalau sudah dengar pengajian seperti ini enggak boleh lagi. Mahal sekali waktu kita, sayang gitu. Jadi bagaimana dia sibuk? Karena orang yang sibukkan diri dengan amal soleh teman-teman, maka dia akan jauh dari dosa. Kita enggak perlu luangkan waktu khusus untuk tinggalkan dosa, enggak. Sibukkan diri dengan ibadah, maka kita dengan tinggalkan dosa itu. Dengan sendirinya gitu. Ada statement yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Beliau mengatakan seorang muslim beramal dalam kehidupan dunia ini siang dan malam. Semuanya untuk meraih kehidupan akhirat dan kebahagiaannya. Jadi nggak ada waktu bagi seorang muslim, kata beliau, di dunia ini berbuat selain urusan akhirat. Kalau minimal ada yang dia ingin lakukan, maka harus pastikan itu mubah dalam Islam. Artinya tidak berdosa dia. Misal dia duduk ngobrol sama teman-temannya beberapa saat, gitu kan? Nggak ada masalah, mubah. Bahkan seorang muslim bisa mengemas sesuatu yang mubah menjadi sunnah sehingga dia raih pahala. Contoh, makan, minum, tidur, ya, mandi, kan mubah semua itu. Ini bisa hanya dengan niat seorang muslim menjadikannya sebagai sunnah. Misal dia makan dan minum niat untuk memberikan hak tubuhnya. Karena sang pencipta Allah yang menciptakan kita dan menciptakan rasa lapar dan haus kita sebagai isyarat kalau tubuh butuh nutrisi dan butuh cairan. Kalau kita hanya makan dan minum karena lapar nih, haus misalnya, sebatas itu mubah. Tapi kalau kita niat, ini peringatan dari Allah supaya saya berikan hak jasad saya. Berubah dari mubah menjadi sunnah. Mandi misalnya. Kalau hanya sekedar gerah nih mandi. Udah begitu aja maka mubah. Tapi kalau mandi karena niat ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan. Hanya gitu saja. Transisi dipindahkan dari niat tadinya cuma sekedar hilangkan gerah. Sekarang kita niatnya untuk memberikan hak jasad jadi sunnah. Tidur. Bukan hanya sekedar ngantuk tidur. Tapi niatkan agar bisa memberikan niat untuk memberikan hak jasad itu. Maka jadi sunnah. Sepanjang malam kita tidur 4, 5, 6 jam jadi pahala. Begitu seterusnya. Ya. Maka kita bisa mengubah hal-hal yang mubah menjadi sunnah. Tapi kalau minimal kita ingin luangkan waktu pun di dunia ini, maka pada hal-hal yang mubah. Kalau dosa ini selesai, musuhan aja. Udah gak ada pintu untuk negosiasi dalam masalah itu. Nah itu yang beliau bilang. Seorang muslim harusnya selalu beramal dalam kehidupan dunia ini siang dan malam untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dunia adalah ladang beramalnya. Mereka seyogyanya selalu memperhatikan ibadah-ibadah fardu atau wajib sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal usahanya. Antum kalau lagi berbisnis, saya yakin teman-teman sini tidak asing, banyak pengusaha Masya Allah. Kita kalau letakkan modal kita 100 juta, 1 miliar, saya yakin pedagang yang benar, dia akan memperhatikan modal supaya tidak terganggu. Dan bagaimana modal ini bisa terputar dan mendapatkan keuntungan. Nah, beliau memberikan gambaran supaya mudah difahami, harusnya setiap muslim itu melihat amal wajibnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji kayak kita, seperti pedagang lagi memperhatikan modal usahanya. Tidak boleh luput dari dia.
Dan juga memperhatikan ibadah-ibadah sunnahnya sebagaimana pedagang memperhatikan keuntungan-keuntungan usahanya. Jadi bagaimana selalu kita berpikir, nih investasi kemana lagi nih supaya datang keuntungan. Nah seperti itu kita melihat amal sunnah, itu investasi kita. Jadi jangan tinggalin tuh sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, tahiyat masjid, sholat wudu. Selalu kita kerjakan sebagai bentuk investasi. Sebagaimana pedagang menjaga keuntungan-keuntungan usahanya. Serta menjadikan maksiat dan juga dosa seperti layaknya kerugian dalam perniagaan. Bagaimana kita kalau lagi dagang tidak mau ada kerugian masuk, ya. Kalau kita sudah tahu, oh saya masuk proyek ini dipastikan akan rugi, kita gak akan masuk kan. Nah seperti itu orang. Kalau saya buat dosa ini saya akan rugi nih pasti. Ada konsekuensinya. Ini bahasanya luar biasa. Beliau mengatakan, dan memperhatikan dan menjadikan maksiat juga dosa-dosa seperti layaknya kerugian dalam perniagaan. Lalu dia menyendiri sesaat di akhir harinya setiap hari guna introspeksi diri atas hal tersebut. Semuanya tadi. Amal fardu tadi saya sudah sempurna belum ya? Tadi saya sholat di masjid enggak ya? Tadi saya udah khusyuk enggak ya? Tadi masbuk enggak? Tadi ini enggak? Introspeksi terus. Supaya selalu berpikir untuk meningkatkan kualitasnya. Gitu kan? Kalau dia buat kekurangan, dia sempurnakan. Dia buat kesalahan, dia mohon ampun. Nah gitu. Apabila terdapat pengurangan pada ibadah fardunya, maka dia segera membenahi dan menutupi kekurangannya. Bila ibadah yang bisa diqadha, maka ia segera mengqadhanya. Ibadah diqadha itu kalau wajib misal ada orang ketiduran, dia letih sekali, mungkin ada satu aktivitas yang sangat meletihkan sehingga dia begadang, tertidur lewat subuhnya. Bukan disengaja. Dia bangun setelah terbit matahari seperti ini. Ya dia kerjakan subuhnya. Jangan ditinggalkan. Karena boleh dia mengqadha, ada uzurnya. Gitu kan. Itu kalau ibadah yang boleh diqadha. Puasa Ramadan dia punya utang. Dia segerakan qadhanya itu. Jangan ditunda-tunda. Ini mohon maaf karena ibu-ibu kan berhalangan gitu ya. Walaupun sudah saya bahasakan kemarin di manasik, saya sudah ingatkan ibu-ibu. Allah sudah mudahkan melalui fatwa para ulama boleh meminum penunda haid. Jadi Ramadan supaya nggak punya utang, nggak usah haid di Ramadan, gitu kan. Begitu juga dengan haji dan umroh, minum saja, gitu kan, supaya ibadahnya tidak terganggu. Tapi kalau misalnya ada orang punya utang Ramadan, biasanya orang kena terlalaikan, oh masih ada kesempatan 11 bulan ke depan. Ya udah nanti aja deh bayar utang Ramadannya. Tapi kalau dia meninggal bagaimana? Sudah tahu belum hukumnya? Kalau bapak ibu punya utang Ramadan, utang wajib Ramadan, sudah lewat Idul Fitri, masuk 1 Syawal, 2 Syawal. Kita bukan meninggal di Ramadan, meninggalnya di bulan Syawal. Kalau kita puasa Ramadan, niatnya 1 bulan, tapi pas pertengahan bulan Ramadan meninggal. Ya udah, dan dia sempat puasa yang selama 2 minggu itu, 2 pekan itu. Dia nggak ada masalah. 2 minggu yang terjadi tidak ada kewajiban karena sudah meninggal. Tapi kalau dia misalnya punya utang Ramadan 6 hari, kemudian masuk bulan Syawal, dia baru meninggal, misalnya pekan kedua, pekan ketiga bulan Syawal dia baru meninggal, dia belum bayar utang Ramadan yang sepekan, ahli warisnya wajib bayarkan. Karena itu wajib, tidak bisa tidak. Karena sebenarnya dia masih punya kesempatan untuk mengerjakannya, kan gitu. Ya, jangan ditunda ini. Betul Allah berikan keringanan bisa sampai Sya'ban bulan depan, tapi jangan ditunda-tunda kalau ada kesempatan. Kenapa ditunda? Pernah ada seorang ibu tanya kami di pengajian, Ustadz, itu waktu itu 3 hari lagi mau lebaran. 3 hari lagi mau masuk Ramadan, maaf. 3 hari lagi mau masuk Ramadan. Ustadz, saya punya utang puasa 2 pekan. Sekarang tinggal 3 hari lagi Ramadan. Apa yang harus saya lakukan? Subhanallah. Ya. Orang seperti ini, pesawat ibarat pesawat sayapnya 2 sudah patah, suruh ustadznya selamatkan. Terus mana 11 bulan yang lalu nih, 10 bulan ke belakang mana? Kenapa sisa 3 hari Ramadan baru nanya? Ya tobat nasuha. Bayar yang mampu, nanti habis lebaran Idul Fitri bayar. Tapi nggak boleh orang seperti ini. Untung dia masih hidup.
Kalau dia meninggal pada saat itu bagaimana? Apalagi kalau ahli waris tidak tahu berapa utangnya. Karena ini jadi masalah. Jadi nggak boleh dia tunda-tunda. Ini beliau mengatakan kalimat yang luar biasa. Apabila terdapat pengurangan pada ibadah fardunya, maka dia segera membenahi dan menutupi kekurangannya. Bila ibadah bisa diqadha, maka ia segera mengqadhanya, tidak menunda. Jika bukan ibadah wajib, maka memohon ampun lalu jika bukan ibadah yang bisa diqadha, maka dia memohon ampun dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Misalnya terlewatkan dari dia sebuah ibadah wajib secara sengaja. Kan kalau ada orang dalam bahasan fikih itu, kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat. Beda hukumnya orang kalau meninggalkan sholat tapi dia punya uzur. Maksudnya telat keluar dari waktunya. Tapi kalau tidak ada uzur, ada orang masuk waktu sholat asar misalnya, dia lalai. Tidak mau memang sholat, sudahlah nanti aja. Dia mungkin berharap ada petunjuk apa yang datang kepada dia untuk dia sholat. Dia memang tidak mau sholat. Begitu tiba maghrib, udah lewat waktu asar, kebetulan ada satu orang yang datang menasihatin dia, lalu dia tersentuh, dia ingin taubat kepada Allah. Di sini teman-teman sekalian, dia nggak boleh lagi sholat asar. Karena dia sengaja tinggalkan. Bukan uzur. Dia tinggal setelah taubat sholat maghribnya. Karena masuk waktu maghrib. Jadi nggak boleh yang sengaja ditinggalkan itu untuk diulangi lagi. Kemudian kata beliau, apabila ia melihat kekurangan dalam ibadah-ibadah sunnahnya, maka dia segera menggantikannya. Ya. Disnukil dalam perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan juga pernah disebutkan dari Nabi SAW, kalau beliau terlewatkan sholat malam, Nabi SAW pernah satu malam tertidur nggak sholat malam. Maka beliau mengganti dengan 12 rakaat di waktu duha. Kalau sholat malam kan kalau dengan witirnya ganjil, ya 11. Nah itu dia dikerjakan 12 sebagai ganti sholat malamnya yang ketinggalan gitu. Apabila ia melihat kekurangan dalam ibadah-ibadah sunnahnya, maka dia menggantikan dan menutupi kekurangannya. Jadi kayak misalnya sebagian salaf juga itu kalau ketinggalan sholat malam, maka beliau tutupin dengan sedekah misalnya. Ditutupin dengan ibadah-ibadah lain. Apabila dia mengalami kerugian akibat menerjang larangan-larangan Allah, misalnya orang buat dosa, maka ia segera mohon ampun dan kembali kepada Allah. Ini dinukil dari kitab Minhajul Muslim di halaman 158. Kata para ulama, muhasabah adalah metode terbaik dalam memperbaiki diri, melatih, mensucikan jiwa, membersihkannya dari segala pelanggaran, memaksimalkan untuk meraih apa yang Allah janjikan. Itu fungsi daripada introspeksi diri. Ya. Umar bin Khattab berkata, bila malam hari, ini Umar melakukan sebagai bentuk introspeksi diri ya. Kalau tiba malam hari, beliau punya tongkat, biasa beliau pakai jalan gitu ya. Beliau angkat telapak kakinya sendiri lalu beliau pukul sendiri. Sambil beliau mengatakan, ya, apa yang telah engkau lakukan hari ini? Jadi maksudnya dia sendiri sebagai bahan introspeksi dirinya, dia mengatakan apa yang telah engkau lakukan pada hari ini. Dari riwayat lain, beliau kalau tidur, Umar bin Khattab kalau tidur, beliau letakkan bejana air di sebelah ranjangnya. Sambil tidur, telapak tangannya berada di atas bejana itu. Kalau tangannya kesentuh bejana lalu dia bangun, udah dia bangun, tidak tidur lagi sampai subuh sholat. Abu Talha radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang lain, terkenal dengan kebun kurmanya yang sangat banyak, orangnya kaya raya. Satu waktu pada saat akan panen, buah kurmanya sangat banyak, melimpah dan ranum sekali gitu. Dia tertarik dengan itu. Maka dia pun akhirnya luput dari zikir kepada Allah. Ya. Maka dia segera bermuhasabah kepada Allah. Jadi dia sibuk, dia liatin terus buah-buahnya keliling kebun itu lama waktunya.
berjam-jam habis hanya untuk itu saja. Lalu beliau baru sadar, ternyata ini banyak sekali waktu saya terbuang hanya untuk lihat ini saja. Maka beliau mengeluarkan sedekah setengah kebunnya itu sebagai bahan introspeksi diri. Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang lain, suatu ketika, kan masa itu tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Zaman dulu orang pakai sumbu dengan minyak zaitun, ada api untuk penerangan gitu. Maka dia pernah memasukkan atau meletakkan jari-jarinya di atas api itu yang ada dari sumbu untuk penerangan. Lalu dia berbicara dengan dirinya sendiri, ya, pada saat dia sudah rasakan panasnya api itu, lalu dia mengatakan, ya, Hai Hunaif, dia panggil namanya sendiri. Apa yang mendorongmu berbuat kala itu? Apa yang mendorongmu berbuat kala itu? Terus saja beliau mengucapkan itu, sampai akhirnya dia merenungi kesalahan dia dan dia berjanji tidak akan mengulanginya. Pernah ada seorang salaf melihat ke arah seorang wanita yang tersingkap auratnya, lalu ia pun memukul dirinya sendiri. Memukul ke arah matanya sambil mengatakan, sungguh engkau sangat memperhatikan hal-hal yang bisa mencelakakan dirimu. Seorang yang lain pernah sengaja ke gurun pasir yang sangat panas di siang hari, dan dia buka bajunya kemudian dia mengguling-gulingkan dirinya di pasir tersebut sambil dia mengatakan, rasakanlah ini karena neraka jahanam lebih panas daripada ini. Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau sengaja menggali liang lahat di belakang rumahnya. Sengaja beliau gali itu. Setiap hari masuk ke situ. Dan gara-gara ini ibadah semua banyak yang tidak ditinggalkan oleh beliau. Dia masuk ke liang lahat itu, duduk sejenak, dia baring sambil dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Kalau orang kafir nanti meninggal, dalam surah Al-Mu'minun, nanti kita akan baca ayat-ayat ini ya, insyaallah sebentar sebagai bahan muhasabah kita. Orang kafir akan mengatakan qala rabbirji'un. Di ayat 99 surah nomor 23. Ayat 99 berbunyi, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, kata Allah, hingga apabila, maksudnya mereka terus lalai dari beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka akan mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Semua orang kafir akan mengucapkan ini, dan semua orang yang terus lalai dengan ibadah, kemudian mereka juga terus dalam dosa tidak taubat, akan sama kasusnya. Pas malaikat mau datang mau cabut ruhnya, dia akan mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa kira-kira? Tadi sudah saya singgung, apakah untuk kembali ke makanan favoritnya, ke meetingnya, ke apa saja? Enggak. Perhatikan, ini kekal. Allah sudah turunkan 1400 tahun yang lalu dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat nanti. Ayat 100-nya, orang yang mau meninggal, yang kafir, ataupun yang banyak kelalaian dari ibadah atau banyak dosanya tidak sempat tobat, mereka akan mengatakan ini. Perhatikan baik-baik ayat 100-nya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tujuannya kembali ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan dulu. Jadi kalau mereka dikasih kesempatan untuk hidup lagi, maka mereka akan maksimal ibadah. Nah, kenapa kita harus tunggu seperti ini? Malaikat mau datang baru mau minta. Sudah tidak mungkin gitu. Kata Allah, sekali-kali tidak. Nggak mungkin. Kalau malaikat mau sudah datang bertugas, di saat detik itu akan dicabut namanya. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka nanti akan ada dinding atau barzakh sampai hari dibangkitkan. Alam barzakh di kuburan. Lalu ayat 101-nya Allah mengatakan, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala nanti ditiup pada hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya.
Dalam ayat lain Allah mengatakan yauma yanfiru mar'u min akhi, pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangan hidupnya dan juga keturunannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu setiap orang ingin selamatkan dirinya. Ya. Suami akan lari dari istri lari dari suami, anak dari orang tua dari anak, semua. Saudara-saudara takut nanti ada hak yang tidak sempat dikasih di dunia, maka dia tuntut kita. Pada hari itu kata Allah tidak ada lagi jalur nasab di antara mereka. Oh ini saudara saya kesian nih, gak ada. Bagaimana dia selamatkan dirinya sendiri. Allah bilang hati-hati sebelum datang hari itu nanti. Makanya sering saya bahasakan teman-teman, garis bawahi poin ini penting sekali. Mudah-mudahan Allah jadikan saya orang pertama mengamalkan, kemudian Bapak Ibu ya, supaya jangan kita ucapkan apa yang diucapkan lalu tidak diamalkan. Saya selalu bahasakan menuju ke akhirat ini, bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa amal soleh dan teman soleh. Garis bawah ini penting sekali. Yang kita bawa menuju ke akhirat artinya setiap hari yang kita kerjakan selama ajal belum datang, amal soleh aja terus. Wajib dan sunnah sibuk dengan itu. Dan teman-teman soleh. Apa manfaatnya teman soleh ini? Nanti mereka bisa memberikan kita syafaatnya, pertolongan mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang nanti dikeluarkan dari api neraka, sampai ahli neraka semua pada bertanya, ada apa? Kenapa orang ini keluar? Apa ada amal yang dia kerjakan? Karena sudah masuk neraka, berarti amal solehnya lebih sedikit daripada amal baiknya. Maka malaikat menjawab mengatakan, sesungguhnya temannya ada yang soleh, memberikan kepadanya syafaat. Maka pada saat itu semua ahli neraka berharap mereka punya teman-teman soleh selama di dunia. Karena ini manfaatnya besar sekali. Di dunia mereka bisa peringatkan kita, kalau salah jangan akhi, jangan ukhti, itu salah, diingatkan. Ya. Dan nanti di akhirat bisa berikan syafaat pertolongan dia. Para sahabat itu saling mengejar syafaat ini ya. Selalu mereka kejar. Sampai kalau mereka lagi berperang dan ada satu orang di antara mereka yang kena tebasan pedang, udah jatuh, temannya sengaja jatuhin dirinya dekatnya sambil mengatakan, wahai fulan jangan lupa syafaatmu untukku. Iya. Sampai begitunya. Tapi sama-sama mereka berjihad. Karena kan orang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 orang kan. Selama orang muslim. Maka itu luar biasa. Jadi menuju ke akhirat ini bawa dua ini. Amal soleh dan teman-teman yang soleh. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa, jangan bawa musuh. Dosa kita sudah tahu. Musuh ini. Ada orang setiap hari dia cuma cari musuh terus. Gosipin orang. Pembantu orang dibahas, pekerjaan orang dibahas, rumah tangga orang dibahas. Semuanya dibahas. Ada orang seperti perpustakaan gosip berjalan. Gitu. Tanya tentang fulan, oh semua lengkap datanya orang itu diketahui sama dia. Istrinya, anaknya, rumahnya, mungkin jenis granitnya dia hafal. Ya. Apa saja, subhanallah kenapa? Saya punya teman dekat di Jakarta, sahabat dekat saya, sudah seperti adik kakak gitu. Sampai hari ini teman-teman saya tidak tahu lantai di rumahnya itu ada apa, saya tidak tahu. Karena kalau saya bertamu sama dia, salaman di depan pintu langsung dipersilakan ke ruang tamu. Udah saya ke ruang tamu saya selesai. Gak perlu tanya-tanya. Kecuali perlu ada satu mungkin meja di situ, kursi kita lihat bagus, kita tanya ini beli di mana. Cukup sebatas itu. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Jangan semua ditanya tentang orang untuk apa. Terlalu banyak bertanya ini akhirnya membuat kita jadi banyak tahu, jadi kita juga jadi bisa dihisab sama Allah. Kamu tahu kenapa kamu nggak luruskan kalau itu salah? Misal, yang sering saya bahasakan, ya, jangan ambil tugasnya malaikat. Ya. Maksud dalam masalah rumah tangga, gak usah selalu repot periksa handphone, cari tahu tentang masalah ini masalah itu. Selama Allah tidak buka gak usah. Kalau Allah buka berarti Allah mau kita luruskan untuk kesalahan. Kalau tidak gak usah cari tahu. Itu penting sekali. Saya bilang sama istri saya tidak akan buka handphone kamu ya. Saya cuma ingatkan, kalau itu baik lakukan. Kalau itu buruk Allah akan hisab. Hati-hati. Tapi kalau dibuka depan mata saya baru saya luruskan. Kalau enggak usah. Betapa banyaknya waktu habis kalau hanya mau tahu ini lagi buat apa di rumah. Lagi buat apa di jalan. Habis waktu untuk itu. Mana waktu bisa digunakan untuk zikir, baca Quran dan ibadah yang lainnya. Dan Nabi SAW sudah berikan kata rahasianya. Berbaktilah pada kedua orang tua kalian.
Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jaga kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Selesai. Gak mau pasangan selingkuh. Gak, kita jaga diri kita. Allah jaga dia di luar. Selesai kok. Sederhana. Pasang CCTV, cek semuanya. Pasang kamera di mobil. Oh, macam-macam. Gak ada gunanya. Habis umur untuk itu. Kemudian tadi saya bilang jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh ya. Nah, ini bahaya sekali musuh ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, siapapun yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini maka selesaikan sebelum datang hari, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Segera minta keridhoannya, segera minta maaf, selesai. Kalau perlu teman-teman jangan tutup mata di malam hari kecuali sudah minta maaf dengan pasangan, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama orang-orang. Mungkin kita buat salah, kita nggak tahu. Mungkin kita meninggal malam itu. Itu poin penting. Kemudian dalam ayat 102-nya kita lanjutkan, kata Allah SWT, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya nanti karena selama di dunia sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari wajib ke sunnah, sunnah ke wajib, gitu kan? Maka mereka itu adalah orang-orang yang dapat keberuntungan. Beruntung dia itu, selamat nanti. Dan ingat, amal soleh itu punya kenikmatan. Ini kita haji ini nikmat ini. Sholat itu punya kenikmatan, puasa punya kenikmatan, sedekah punya kenikmatan, zikir, doa semua punya kenikmatan. Kalau masih ada orang di sini yang hadir, mudah-mudahan tidak ada, tidak merasakan kenikmatan ibadah itu berarti masih ada dosa yang mengganjal dia. Makin bersih dosa kita, maka makin nikmat ibadah itu. Kemarin saya sempat sebutkan salah satu kiat khusyuk, yang keempatnya adalah jauh dari dosa. Dosa sama ibadah itu dua-dua punya kenikmatan. Ibarat seperti timbangan. Kalau dua telapak tangan saya ibarat timbangan. Ini amal soleh, ini dosa. Dua-duanya punya kenikmatan nih. Kalau enggak akan ada pelakunya, gitu kan? Tetapi kalau dua-duanya masih seperti ini timbangannya, Bapak Ibu sholat iya, puasa iya, cari rezeki halal iya, tapi masih ada dosanya. Gosip, fitnah, manipulasi data atau apa misal, masih berimbang nih, maka khusyuk hilang dalam sholat. Ibadah akan kurang kenikmatannya. Karena dia masih begini, masih berimbang. Kapan nikmat ibadah itu? Kapan kita bisa tetesin air mata? Kapan kita bisa merasa nggak mau berhenti berdoa? Kalau ini lebih naik levelnya. Ini ditutup ini. Taubat, tutup pintunya. Kita kerjakan ibadah rutin aja, sholat 5 waktu, sholat qabliyah gitu ya. Nanti naik dia levelnya itu, karena ini kita tutup. Kalau dia masih berimbang nggak bisa, ini harus naik ini. Kalau ini naik nanti lebih khusyuk, sampai nanti pada tingkat kita peka sekali. Peka sekali. Ya. Hasan Basri rahimahullah pernah ngantar jenazah sambil begitu lihat, beliau tadinya diam, langsung zikir. Ditanya oleh orang sebelahnya, wahai imam itu kayak kita kiai, ustaz, kenapa anda berzikir? Dia mau tahu hukumnya. Langsung dia mengatakan, berzikirlah wahai anak muda karena yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir. Itu kena kepekaan. Ya. Nah kepekaan ini dalam ibadah ini akan muncul kalau dia naik itu levelnya. Dan caranya memang ini harus ditutup ini, jangan dibuka. Bahasa saya sering teman-teman sekalian, kalau anda mau hijrah, antum mau hijrah, jangan setengah-setengah. Jadi orang soal itu dan soalnya 100% aja sekalian. Kenapa sih setengah-setengah? Kenapa dicicil? Udah sekalian. Dan tidak usah pakai tapi, ya, tapi Ustaz. Gitu, ya. Saya sih mau tobat tapi, saya sebenarnya mau haji Ustaz. Tapi terus ini. Kenapa tapi? Saya sebenarnya mau bantu pesan itu tapi, ya udah malaikat tulis ada tapinya. Dan kalau sebaliknya, ini parah sekali nih. Kalau ibadahnya turun, kuantitas, kualitasnya, dosanya makin meningkat. Makin hilang kenikmatan ini. Makin lalai dia. Kan begitu. Dan dua kenikmatan ini tidak bisa ketemu. Contoh, sekarang kita komitmen setiap azan sholat. Komitmen nih, udah saya setiap azan langsung sholat nih. Gitu kan. Mulai kita jaga dan kita nikmati karena kita tahu keutamaan sholat di awal waktu lah, di saf awal mungkin laki-laki mungkin kita sholat masjid haram, kita kejar tuh. Ini kenikmatannya sudah muncul nih. Kalau muncul kenikmatannya, lawannya dia tinggalkan sholat. Hilang kan? Pasti kita akan bilang,
Kalau orang tidak sholat, sayang benar orang itu tidak sholat ya. Karena kenikmatan sholat kita sudah ada. Dan kita meninggalkan dosanya, yaitu meninggalkan sholat. Berarti ada kenikmatannya. Kenikmatan ini yang membuat kita merasa kenapa orang itu buat sayang benar dia nggak sholat. Nah gitu. Sama terbalik. Kalau orang nikmati dosanya, tinggalkan sholat. Dia nggak peduli. Sholat nggak penting. Maka dia nikmati itu. Kenikmatan sholatnya hilang. Dia akan bertanya sebaliknya. Itu orang sholat nggak capek tuh. Sholat terus. Kan gitu. Contoh yang lain, perempuan tutup aurat pakai jilbab. Dia tutup auratnya, memang dia tahu Allah haramkan terlihat, dia jaga betul. Dia nikmati itu. Lawannya adalah buka aurat kan. Kalau orang nikmati tutup aurat itu, misalnya akhwat kita, maka dia akan mengatakan pada yang masih buka auratnya, kenapa ya dia buka aurat itu, sayang bener. Tak takut tuh, gini-gini sekarang. Itu muncul karena dia nikmati jilbabnya tadi, tutup auratnya itu. Sebaliknya orang yang buat maksiatnya, buka auratnya, kalau dia nikmatin, dia akan balik. Itu orang nggak panas tuh pakai jilbab, pakai cadar segala macam. Nah gitu. Jadi nggak bisa ketemu seperti minyak sama air nih. Kalau ada orang coba gabungkan keduanya, dia ibadah tapi dia masih buat maksiat, seperti tadi tidak ada hasilnya, nggak berefek. Kalau ada orang misalnya dia jaga ibadah, dia jaga juga dosanya, maka dia tidak nikmat ibadah, tidak nikmat buat dosa. Ya. Kalau ada orang misalnya dia sholat 5 waktu, tapi masih mabuk misalnya. Contoh, dia mabuk jam 2 malam tapi nanti jam 5 dia mau subuh. Enak gak mabuknya? Gak enak. Hah? Dia berpikir terus selama 3 jam itu, sambil mabuk sambil berpikir. Jadi tidak datangkan ketenangan jiwa buat dia. Karena dia masih beban dengan sholat kan. Dia mau satuin gak bisa ini. Gak mungkin gitu. Jadi susah. Dia udah lurus di istiqomah di agama, tapi masih berinteraksi sama lawan jenis misalnya. Dia tidak enak, setengah-setengah. Coba kalau orang mabuk tapi nggak sholat. Udah dia teler di pinggir jalan, dia tidak peduli. Ya dia nikmati itu. Tapi ujungnya neraka ini. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa ketemu teman-teman. Makanya sekaligus kalau mau jadi orang baik, mau penuhi timbangan amal kita dengan kebaikan, maksimal aja. Jadi orang soleh itu dan soleha sekaligus 100%. Jangan setengah-setengah, gak usah nyicil-nyicil. Gak usah tadi ada kata-kata tapi. 103-nya Allah mengatakan waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan nanti timbangan amal solehnya hari kiamat karena di dunia tidak maksimalkan, faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka kekal dalam neraka jahanam. Jadi penentuan nanti di akhirat cuma ada 2 tempat ya, surga atau neraka. Itu keputusannya di sini. Di dunia selama hidup. Ini nanti yang menentukan kita ke surga atau kita ke neraka. Jadi salah di sini udah salah juga di sana pasti. Kalau di akhirat kita masih bisa nego, ya Allah saya nggak mau neraka, saya mau surga, aman. Ini nggak bisa. Penentuannya di sini. Lalu setelahnya Allah gambarkan tentang kondisi ahli neraka. Bagaimana sih neraka itu? Apakah memang kita harus khawatir, takut? Sehingga kita harus taubat segera, kita segera introspeksi diri kita banyak beramal soleh. Allah mengatakan talfahu, ini ayat 104-nya, talfahu ujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Muka mereka akan dibakar oleh api neraka dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ya, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, karena panasnya neraka itu, bibir atasnya ahli neraka itu melepuh sampai bisa dilipat ke kepalanya. Dan bibir bawahnya melepuh sampai jatuh ke pusarnya. Itu tafsir daripada ayat 104-nya. Kata Nabi SAW, makna cacat itu seperti itu. Kemudian 105-nya, Allah akan berfirman pada ahli neraka. Kita tidak perlu tunggu masuk neraka baru dengarkan ya. Allah sudah buka di sini. Allah buat Bapak Ibu bisa dengar pagi ini dari kami ayat ini. Dan ini bukan baru dibaca, ini sudah 1400 tahun yang lalu lebih dan akan dibaca sampai hari kiamat nanti oleh orang beriman. Akan selalu jadi prinsip hidup. Beruntunglah orang yang dengar, engah dia sadar kemudian dia langsung introspeksi diri. 105-nya Allah mengatakan kepada ahli neraka yang lagi disiksa, mereka teriak-teriak, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian tapi kamu selalu mendustakannya?
Jangan akhi, jangan ukhti, haram, tidak boleh begini, riba jangan, ini jangan, itu jangan. Udahlah, so alim, apalah, malah dicaci maki orang yang nasihatin dia. Oh ini garis keras, ini jangan didengar. Ya. Ya sudah, tunggu nanti Allah bilang sama dia begini di neraka. Bukankah sudah dibacakan ayat-ayatku padamu? Dan subhanallah, termasuk hikmah Allah SWT itu, Allah tidak pernah paksakan hambanya. Tidak paksain ibadah. Kalau Allah mau, Allah bisa kan? Yang tidak sholat langsung tiba-tiba patah lehernya. Bisa nggak? Bisa. Yang tidak puasa puntung tangannya. Bisa kan Allah bisa. Tapi Allah nggak buat begitu. Allah turunkan wahyunya, ini loh, puasa, sholat itu wajib, ini keutamaannya. Puasa itu wajib, ini keutamaannya. Kalau kerjaan dapat ini. Kalau ditinggalkan ini hukumannya ya. Tapi Allah tidak hukum langsung di dunia. Masih berikan kesempatan untuk taubat. Nanti ahli neraka itu teman-teman kalau masuk neraka, naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Mereka masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Mereka masuk neraka mengatakan memang pantas kami masuk. Karena memang atas perbuatan mereka sendiri, Allah nggak pernah suruh dia berbuat dosa. Dan selalu peringatan Allah datang itu. Saya jelaskan kemarin itu ada tahapan-tahapannya. Yang paling pertama itu pasti rasa takut. Itu selalu ada tuh. Takut, khawatir. Itu sudah kalau orang introspeksi diri langsung dia kembali kepada Allah, aman dia. Kalau dia kerjakan nanti ada peringatan yang kedua lebih tinggi, nanti ketiga, nanti seterusnya. Ya, akan lebih berat lagi hukumannya. Dan saya sudah bilang kemarin, maling saja yang sudah digebukin sama masa, itu tetap bentuk kasih sayang Allah. Karena dia sudah diberikan peringatan berapa kali sebelum dia memang tidak mau kapok. Kapoknya harus digebukin. Nah, baru berhenti. Ada orang sampai mati sekalian udah. Karena Allah sayang sama dia. Kalau dibiarkan ini maling terus ini. Gak akan berhenti. Kemudian ayat 106-nya. Apa ahli neraka jawab pada saat itu? Tapi gak ada gunanya ini jawaban ini. Cuma mereka ungkapin Allah buka kepada kita selama kita masih di dunia. Perhatikan ayat 106-nya. Mereka mengatakan, waktu Allah bilang, bukankah sudah datang sampai kepada kalian ayat-ayatku? Dibacakan, namun kalian mendustakan, cuek, gak mau peduli. Kata Allah, qalu, Rabbana ghalabat alina shiqwatuna wa kunna qawman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan kami adalah orang-orang yang sesat. Maksudnya pada saat itu mereka baru nyesal. Mereka baru bilang, dulu ya betul salah nih. Kami dikuasai hawa nafsu sampai kami melakukan kesalahan itu. Ya. Lalu mereka memohon kepada Allah. Di 107-nya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ini penyesalan mereka nih. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Di saat itu ya. Tapi tidak ada manfaatnya. Keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Jika kami kembali juga pada kekafiran, pada dosa, kemaksiatan, sesungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Sebenarnya ini bagus penyesalan, tapi nggak ada gunanya kalau sudah di neraka. Harusnya di dunia mereka bilang ini gitu. Segera ngaku salah, tinggalkan. Gitu. 108-nya. Allah berfirman kepada mereka, ini firman Allah yang paling tegas. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi bagi ahli neraka, Allah akan tegas sama mereka. Allah bilang, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu. Dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku. Subhanallah, saya pernah dapat sebuah hadis. Kata Nabi SAW, ahli neraka itu kan mereka tidak pernah berhenti ya. Tidak ada istilah istirahat. Kalau di penjara ada saatnya orang istirahat, dikasih makan, kalau luka diobatin, walaupun sudah dihukum. Di neraka nggak ada begitu. Per detiknya siksaan terus, siksaan nonstop dan tidak ada kematian. Kalau orang maling digebukin mati, orang sudah tinggalkan, nggak digebukin lagi. Karena orang tahu orang mati nggak sakit lagi. Tapi di neraka nggak. Jadi dia hidup terus dalam kondisi, dalam kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ahli neraka itu ada yang sampai hangus semua badannya, tinggal kepalanya saja. Tapi hidup. Lalu Allah utuhkan lagi. Nah dalam proses pengutuhan itu, penyiksaan sakit, pengutuhan kembali tubuh mereka sakit. Begitu terus. Mereka menjerit-jerit tidak didengar. Kata Nabi SAW tentang masalah firman Allah ini dalam ayat 108-nya. Allah mengatakan, kekallah kalian, hiduplah dia, masuk tinggal di dalam keadaan hina. Dan jangan pernah bicara dengan aku. Kata Nabi SAW ahli neraka. Dalam tafsir 108 surah Al-Mu'minun ini. Ahli neraka karena mereka sudah merasa sakit sekali, mereka sudah tidak tahu harus buat, mereka panggil para penjaga neraka, para malaikat.
Dan para penjaga neraka tidak menjawab mereka ratusan tahun. Biarin disiksa. Mereka putus asa, akhirnya mereka panggil Tuhan mereka. Yang tadi tuh, ya 106 dan 107. Yang mereka bilang, ya Allah, kejahatan kami telah menguasai kami dan kami termasuk orang sesat. Artinya kami nyesal dulu kami buat itu semua. Mencuri, menipu, zina, riba, apalah. Maka keluarkan kami kalau kami engkau kembalikan dunia, kami berbuat lagi berarti kami zalim benar nih. Gitu kan? Nah mereka menyesal itu semua. Lalu mereka panggil Tuhan mereka mengatakan, ya Allah, Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Tapi kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Seumur dunia itu berapa miliar tahun itu. Ya. Jadi kalau antum pernah dengar, oh ada masa dinosaurus dulu, Allahu'alam. Mungkin bisa saja. Bisa saja. Bukan mustahil. Karena manusia ini, kita ini, makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada air, sudah ada api. Ini semua bukan baru ini. Air yang kita pakai ini air dari dulu yang Allah ciptakan dari awal. Sederhana kok secara ilmiah kan. Panas menguap, ditampung di awan. Kalau ini kita kayak filter turun lagi jadi hujan dipakai lagi. Sama. Apinya sama. Tumbuh-tumbuhannya itu aja. Ya. Sama. Pepaya kita makan, buahnya, bijinya kita lempar. Jadi pohon lagi. Dia lagi. Sama. Semua hewan laut itu turunannya semua sama. Kembali lagi. Begitu semua. Makanya waktu Nabi Adam AS diciptakan, iblis sudah ada kan? Kan iblis nggak mau sujud. Sudah ada di dunia dia. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena dia berharap dia jadi pemimpin di bumi. Ini masalah politik juga ini. Ya. Dia mau jadi pemimpin. Begitu Allah bilang, saya akan ciptakan di muka bumi khalifah. Pemimpin, manusia itu, Adam. Di situ dia cemburu. Oh berarti sudah putus asa dia nggak bisa lagi jadi pemimpin di bumi. Maka waktu disuruh sujud dia nggak mau sujud. Berarti intinya iblis ada kan sebelumnya. Sudah ada iblis, sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada semua tumbuh, sudah ada, bukan baru ini semua. Sudah ada. Jadi perlu kita garis bawah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka selama umur dunia. Allahu alam berapa miliar tahun. Disiksa terus. Setelah seumur dunia baru Allah berfirman seperti ayat 108 ini. Setelah seumur dunia miliaran tahun, ya Allah masih mengatakan kepada mereka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah di dalam keadaan hina dan jangan pernah berbicara dengan aku. Setelah miliaran tahun disiksa, Allah masih tidak maafkan. Padahal Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Coba bayangkan. Di akhirat sudah tidak ada ceritanya itu. Maka kata Nabi SAW dalam hadis itu, yang saya bacakan, maka karena mereka sudah putus asa, keluarlah dari tempat air mata mereka darah. Dan ketahuilah, kalau air mata yang keluar selama mereka disiksa itu, dijalankan atau dialirkan di atasnya kapal, maka bisa mengalir. Karena penuhnya dengan air mata. Jangan dibayangkan ini neraka seperti penjara kita ya. Penuh darah, nananya ahli neraka di situ numpuk-numpuk. Bahkan kata Nabi SAW, makanan minuman mereka adalah tinatul khabal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Kata Nabi SAW, nana dan darahnya ahli neraka. Di surga teman-teman, kita nanti makan insya Allah, bukan karena lapar. Kita minum bukan karena haus. Maka semua penuh kenikmatan. Ya. Antum bayangin kalau antum lagi tidak, beda ya kalau lagi lapar, ini kebetulan mau sarapan jadi masa. Jangan dibayangin dulu. Tapi kalau orang lagi lapar, dia sudah nggak dimati makanan. Target dia hilangin lapar kan? Coba kalau antum lagi tidak lapar, mau makan apa Pak? Makan apa Bu? Kita masih bisa memilih. Oh mau makan ini. Kita nikmatin tuh. Kalau kita lagi haus, minum apa? Air dingin. Targetnya bukan nikmatin, habisin supaya hilang hausnya. Di surga nggak ada lapar, nggak ada haus. Jadi kita makan, kena nikmatin, kita minum, kena nikmatin. Dan ini sederhana, di dunia patuh kayak gini aja nih. Duduk pengajian, sholat, haji, sedekah, gitu aja, zikir, mati masuk surga. Kenapa nggak mau ini? Kan gitu sederhana. Saya waktu tahun lalu haji, saya bilang sama jemaah haji juga, saya ingatkan juga Bapak Ibu sekalian, apa sulitnya jadi orang beriman? Pergi haji, enak makan, tidur, nanti juga di kemah enak, semuanya enak ada mah. Ibadahnya nanti kalau kita bagi jumrah teman-teman, ambil batu lempar, tak satu dosa besar gugur. Yang kedua 2 dosa besar.
pulang lagi ke kemah, ngobrol, makan, minum, dengar pengajian, mati masuk surga, enak bener. Ya. Kenapa nggak mau jadi orang baik ini? Kan aneh betul ya. Makanya kata Nabi SAW, seseorang dari kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Pernah ada satu sahabat, saya tambahkan kisahnya, dia masuk Islam pas di perang Khaybar. Benteng Khaybar sekitar 180 kilo sekian dari kota Madinah. Kami ada program umroh Sirah Nabawi. Beliau pernah ikut, beberapa teman-teman pernah ikut dulu. Kita datangi lokasi peperangan itu langsung. Di Badar kita datang lokasi perang Badar, di Khaybar juga begitu. Datangin benteng-bentengnya Yahudi di sana. Intinya di perang Khaybar ini Nabi SAW mengepung benteng yang pertama sekitar 43 harian. Baru ditaklukkan. Nah pada saat itu rupanya ada satu orang Arab Badui, dia memantau peperangan dari jarak jauh. Dan dia tertarik lihat umat Islam. Mereka walaupun berperang punya adab dan tata krama. Kalau malam hari mereka baca Quran, mereka saling membantu sama-sama yang lain. Mereka baik sekali gitu dan dia tidak pernah lihat ini. Maka dia datang kepada beberapa sahabat sambil mengatakan, kalian ini siapa? Agama apa? Sahabat jelasin, kami dari Madinah, kami ini beragama Islam. Dijelaskan tentang Islam. Tertarik dia. Saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, itu di depan ada Rasulullah. Itu ada tulisan. Langsung aja masuk Islam di tangan. Datang dia ke Nabi. Nabi SAW pada saat itu pas menembus benteng pertama Yahudi. Kalau tidak salah nama bentengnya Naim. Benteng Naim ya. Maka benteng ini setelah ditembus ada harta rampasan perang. Beliau lagi bagi-bagi harta rampasan perang dengan salah satu orang yang ditunjuk untuk mengatur itu. Belum dibagi ke pasukan. Nah, waktu orang ini datang masuk Islam, kata Nabi SAW, masukkan orang ini sebagai penerima ghanimah. Orang yang baru masuk Islam ini. Orang itu langsung bilang begini, ya Rasulullah, saya enggak ingin ini. Saya masuk Islam bukan karena saya ingin harta. Saya ingin apa yang sahabat Anda kejar keluar dari Madinah. Saya dengar mereka keluar untuk mencari mati syahid. Supaya begitu mati terbunuh dosanya dimaafkan masuk surga. Saya berharap ya Rasulullah, nanti dari benteng Yahudi, dia tunjuk benteng Yahudi yang kedua. Benteng Yahudi pertama sudah tembus, ada 9 benteng Yahudi waktu itu. Nanti saya berharap dari benteng Yahudi ini keluar anak panah Yahudi, kena di sini, ditunjuk sama dia titiknya. Tembus di sini, lalu saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur Allah kasih. Kalau kau jujur Allah kasih nanti itu. Betul-betul kau minta itu Allah kasih. Subhanallah, berpisah dengan Nabi SAW. Orang-orang Yahudi pada saat itu punya strategi Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak berani berhadapan dengan muslimin secara langsung. Mereka cuma lemparin anak panah dari dalam benteng. Karena takut. Orang yang waktu itu pas mulai sahabat takbir, orang Yahudi mau lempar anak panah. Orang yang pertama mati orang yang tadi. Yang baru masuk Islam. Belum sholat satu sholat pun. Baru syahadat. Kecamuk perang, kena anak panah, mati dia. Waktu Nabi SAW lihat, ternyata anak panahnya di tempat yang dia tunjuk. Tadi kan dia bilang, saya ingin anak panah itu masuk ke sini, keluar di sini. Dan saya mati syahid, saya masuk surga. Kata Nabi SAW, apakah orang ini tadi yang baru syahadat? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang mau lihat penghuni surga, yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Baru syahadat langsung mati terbunuh. Masuk surga. Begitu mudah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh surga lebih dekat dengan seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal lakukan ketaatan, mati masuk surga. Susahnya apa? Tinggal makan halal, pekerjaan halal, pasangan halal. Kan enak gitu ya. Di dunia dapat panduan yang benar, bahagia, dan di akhirat juga masuk surga. Kan begitu. Nah itu poinnya. Kemudian 109-nya, jadi itu tadi penyesalan neraka ya. 109-nya, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku di dunia dulu, maksudnya hai orang-orang kafir, hai ahli maksiat yang di neraka. Kalian dulu ingat gak? Di dunia ada hamba-hambaku dulu yang suka berdoa. Kalian lihat itu. Mungkin dekat tetangganya ada orang suka ke masjid, suka berdoa, suka nasihatin. Lihat orang-orang soleh ada. Ya. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami telah beriman maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. 110-nya, lalu Allah mengatakan kepada orang-orang kafir neraka itu, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun.
Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Alim, wah begini, begitu, garis keras, apalah, segala macam. Sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku. Dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Apa balasannya? 111-nya. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka sungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini. Orang-orang yang patuh, yang beriman, yang mengerjakan amal soleh. Karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. 112-nya. Allah ajak bicara lagi ahli neraka tadi. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahun lamakah kamu tinggal di bumi? 113-nya. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Maksudnya, kita biar hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Di akhirat nanti kita bayangkan, seperti sehari, seperti setengah hari. Ini sudah bisa kita bayangkan di dunia ya teman-teman sekalian. Sekarang mungkin kita sudah tidak asing pernah ketemu, anggaplah di sini yang paling sepuh Masya Allah 60 tahun berapa umurnya kemarin. Misal ketemu sama teman SD-nya atau SMP-nya. Lalu kemudian mereka mengenanglah masa dulu di sekolah. Seperti baru kemarin itu. Seperti baru kemarin. Ya. Itu di dunia. Begitu di akhirat nanti orang akan lihat, nanti kita teman-teman lihat histori hidup kita ini. Dari lahir dari rahim ibu, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ke-100, yang ke-1000, semua fenomena kehidupan kita, sampai akhirnya kita meninggal. Cuman ini ya? Gitu nanti. Sebentar sekali. Mereka ungkapin itu. Kami hidup di dunia hanya sehari atau setengah hari saja. 114-nya kata Allah. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Memang betul yang kalian bilang, cuma sebentar itu. Kalau sesungguhnya kalian mengetahui, nanti pada saat itu kalian sadari. Sayangnya nggak disadari. Alhamdulillah kita hari ini dengar nih, ya. Lalu penutupannya 115, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maksudnya penutupan bahasan kita dalam ayat ini ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Apa kalian kira saya ciptakan, kata Allah, di muka bumi ini lahir dari rahim ibu, lalu diurus sama orang tua dari kecil, sampai kita sekolah, bajunya, makannya semua diurus. Kemudian mulai diberikan ilmu, mulai bisa bekerja, punya pendapatan, punya nama baik, punya dan segala macam. Ya. Kemudian kalian kira itu cuma sia-sia begitu saja, tidak ada tujuan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Gak mungkin gitu ya. Nah seperti itu bahan muhasabahnya, introspeksinya. Kita lihat sekarang surah Al-Munafikun. Kita tutup dengan ini ya. Ayat 9-nya saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kita boleh berpasangan, boleh urus anak-anak, tapi jangan melalaikan dari sholat, dari pendapatan yang halal dan segala macam. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Oleh karena itu pasangan harus bersama-sama dengan kita menuju ke akhirat. Masya Allah, ini teman-teman yang berangkat dengan pasangan pergi haji ini, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sama-sama beribadah. Tinggal bagaimana tadi menjaga keikhlasan, bersyukur pada Allah ya. Ayat 10 ini yang menjadi inti bahasan introspeksi kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan segera belanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, segera lakukan amal soleh, segera sedekah, segera sholat sebelum datang kematian. Baru dia mengatakan, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Beberapa detik saja, supaya untuk meeting sama teman-teman, untuk makan makanan favorit, enggak. Supaya ya di sini dikatakan
atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Supaya aku sempat transfer uangku itu ke yayasan ini, ke pesantren itu, ke sedekah ini. Lalu Allah mengatakan di ayat 11-nya wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ya. Jangan tunggu nanti teman-teman sekalian menjelang kematian baru menyesali semua. Kenapa saya tidak sholat? Kenapa saya tidak sedekah? Kenapa enggak belajar Al-Quran? Kenapa tidak haji dan umroh? Kenapa? Enggak ada manfaatnya lagi. Sebagai penutup saya ingatkan kembali perkataan saya di awal tadi. Ingat, peluang amal soleh di saat datang kesempatannya raih segera. Karena tidak akan pernah terulang. Masih ingat tadi saya bilang ya? Ada tempat dan waktu hanya bernilai di saat itu saja. Arafah, Mina, Muzdalifah yang nanti akan kita lewatin insya Allah beberapa hari lagi. Itu hanya punya makna, punya pengejaran pahala di saat itu. Lewat satu hari, hari Arafah tanggal 9. Lewat satu hari, hari tanggal 10 kita ke Arafah sudah berbeda. Di waktu itu. Saf awal tadi berlaku keutamanya antara ya, iqamah sholat sampai imam salam. Kalau sudah salam dari saf kedua kita masuk ke saf pertama, sudah enggak ada keutamaannya. Begitu seterusnya. Dan setiap kali ada kesempatan peluang amal soleh, jadikan itu adalah kesempatan terakhir kita. Jangan sia-siakan itu. Karena sekali luput atau berkurang saja, enggak bisa kita perbaikin. Saya sering ulangi dalam pengajian sebagai introspeksi diri, karena saya ingin selalu ini sebagai cambuk bagi saya. Saya pernah subhanallah kedatangan tamu di Jakarta, di Condet waktu itu, seorang ikhwah datang, saya waktu itu ngandalin dengerin azan di masjid, ada mikrofon, Masya Allah kita kan dengar kalau di Indonesia ya. Alhamdulillah ini sebuah nikmat yang besar, karena di Singapura nggak bisa dengar azan, di Australia nggak bisa dengar azan, ini nikmat yang besar. Ya. Maka pada saat saya andalin dengar azan, subhanallah, ada perubahan jam waktu azan. Sampai jam 12 lewat 10 kok belum azan-azan gitu. Saya bilang sama akhi itu, ayo kita ke masjid yuk. Saya boncengan motor sama-sama, pergi masjid dekat rumah. Subhanallah, begitu saya masuk pintu masjid, imamnya lagi sujud rakaat pertama. Seorang mukmin tadi saya bilang harus peka, jadikan introspeksi diri sebagai salah satu kendaraan dia ya, supaya dia selalu mengejar yang terbaik. Maka saya langsung muhasabah. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, subhanallah saya bahkan tidak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau dicatat sama malaikat dari takbiratul ihram. Tidak bisa. Udah luput. Sampai hari kiamat, Khalid Basalama luput dari takbiratul ihram di salat itu, di waktu itu. Selesai. Tidak bisa diperbaikin. Tidak bisa diperbaiki. Jadi begitu amal soleh. Kapan dia luput dari kita sekali, kita nggak bisa perbaikin. Kita akan menerima sebegitu saja. Ya. Oleh karena itu harus kita hati-hati. Peka. Ya tentu semua orang punya kekurangan. Saya juga punya kekurangan. Kadang-kadang kita masbuk. Tapi kita selalu introspeksi diri. Dan kita tujuannya untuk supaya memperbaiki ke depan ya. Apalagi kalau hanya kena kelalaian saja, kena malas-malesan. Kalau ada udzur memang kita ke kamar mandi, telat, macet, itu berbeda. Gitu kan. Tapi kalau enggak, maka kita usahakan maksimal. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya juga pernah sekali, ini juga saya tutup dengan ini, habis ini silakan kalau mau bertanya. Di daerah Kampung Melayu dulu saya pernah isi pengajian. Selepas menjelang azan duhur, pas azan sebenarnya saya tutup pengajian. Parkir mobil depan pengajian itu, kemudian saya jalan kaki, ada masjid. Pas keluar dari pengajian itu ada satu ibu, kelihatan sekali dari pakaiannya, kumuh beliau gitu kan. Dalam keadaan miskin, gendong anak minta uang. Memang saya niat ingin bantu. Cuma waktu itu di pikiran saya adalah, ini takbiratul ihram pertama imam nih. Ada sholat qobliyah duhur. Kan? Saf awal, banyak sekali keutamaan yang harus saya kejar nih. Gitu kan. Maka saya bilang, Bu, habis sholat ya. Sebenarnya niatnya baik gitu. Saya pergi ke masjid lah. Alhamdulillah dapat sholat qobliyah segala macam, selesai sholat. Setelah sholat ba'diyah saya keluar. Dengan niat memang membantu ibu terus. Ibu terus sudah tidak ada. Terus tiba-tiba muncul penyesalan dalam diri saya. Kenapa tadi saya nggak bantu ya? Saya naik mobil, Bapak Ibu sekalian 2 kali saya muter-muter di situ. Nggak ketemu ibu itu. Lalu saya mengatakan subhanallah. Apa susahnya Khalid tadi kau korek kantongmu, keluarin uang, hitungan detik kasih ke dia, lalu sholat kan tidak hilang. Tapi begitu syaitan masuk kadang-kadang ke dalam diri kita, untuk menunda amal soleh saja dan luput. Begitu luput tidak bisa terulang.
Mungkin kita bisa sedekah ke orang lain, tapi sedekah yang harusnya dicatat ke tangan orang itu luput dari kita. Tidak bisa kita ketemu lagi. Dan begitu seterusnya. Oleh itu setiap kali ada kesempatan amal soleh jangan tunda. Kesempatan dosa justru lawan, jangan dilakukan. Nah seperti itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita dan ini adalah sebab kebahagiaan yang kedua setelah mentauhidkan Allah adalah kita bagaimana selalu introspeksi diri. Karena orang introspeksi diri akan selalu menghisap amal-amalnya, selalu menyempurnakan sempurna dan selalu ya juga khawatir dengan dosa yang dia pernah lakukan sehingga dia selalu bertobat. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.